Halo semua, kembali lagi di List Station. Setelah video sebelumnya, sekarang kita akan membawakan recap film A Quiet Place yang tayang di tahun 2018. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng tombol notifikasinya. Jadi, tunggu apa lagi? Keep watching us. Film ini dimulai dengan latar yang memperlihatkan bagaimana keadaan dunia saat itu, ketika munculnya sebuah makhluk yang menyeramkan yang sangat peka terhadap suara. Cerita ini dimulai pada tahun 2020 pada hari ke-89. Di awal film ini menceritakan sebuah keluarga yang berada pada suatu tempat yang cukup terbengkalai, mencari sesuatu yang mereka anggap dapat membantu mereka untuk bertahan hidup. Keluarga tersebut terdiri dari suami istri, Lee dan Evelyn, serta 3 anak mereka. Setelah itu, Biao yang merupakan anak terakhir mereka mengambil Lee melarang Biao untuk membawa mainan tersebut. Dengan hati-hati, Lee mengambil mainan tersebut dan mengeluarkan baterai dari mainan tersebut. Namun, kakak perempuan Biao yang bernama Regan diam-diam memberikan mainan tersebut, namun tanpa disangka Biao mengambil baterai mainan tersebut. Scene berganti saat keluarga About sedang dalam perjalanan. Pada saat melewati sebuah jembatan, tanpa disadari, Biao yang berjalan paling belakang membunyikan mainan pesawat tersebut, di mana mainan itu mengeluarkan bunyi bising yang dapat menarik perhatian makhluk seram itu. Lee berusaha berlari mencoba untuk menyelamatkan Biao yang ada dalam bahaya, namun usahanya sungguh sia-sia. Alhasil, dengan secepat kilat, Biao pun menjadi mangsa makhluk seram tersebut. Kini hanya tersisa 2 anak mereka, yaitu Regan dan Marcus. Scene berlanjut pada hari ke-472. Keluarga About tinggal di sebuah rumah yang berada di sebuah tempat dalam lahan pertanian yang luas. Pada rumah tersebut terdapat banyak monitor yang dipasang Lee untuk mengetahui keadaan sekitar rumahnya. Setelah itu, terlihat Evelyn yang sedang menggantungkan sebuah mainan pada atap yang memperlihatkan bahwa Evelyn sedang mengandung anak keempatnya. Setelah malam hari, keluarga About makan malam. Setelah itu, Regan dan Marcus bermain di lantai yang beralaskan karpet kain. Tanpa disengaja, Marcus menyenggol penerangan mereka yang berupa lampu api. Hal tersebut membuat karpet kain itu terbakar yang membuat keributan kecil. Dengan sigap, Lee berusaha untuk memadamkan api dengan kain. Lee yang cukup panik menginstruksikan anak-anak untuk tetap diam. Beberapa saat kemudian, terdengar suara hentakan yang keras dari atas atap yang sangat mengejutkan. Scene berganti pada hari ke-473 sehari setelah kejadian sebelumnya, memperlihatkan Lee yang sedang berusaha untuk membuat alat implan koklea yang berfungsi sebagai pengeras stereo berukuran kecil yang dibuatkannya untuk Regan, yang mana Regan merupakan seorang tuli yang memang sedari kecil. Regan yang saat itu berusaha untuk turun ke bawah tempat bekerja Lee dicegat oleh Lee. Regan pun meninggalkan Lee dengan keadaan kesal. Setelah itu, Lee memberikan Regan alat pengeras stereo kecil itu kepada Regan. Namun, Regan mengatakan bahwa alat itu tidak akan pernah berfungsi. Namun, Lee meyakinkan Regan ia akan selalu berusaha dan mencoba agar alat itu berhasil berfungsi. Lee pun tetap memberikan alat itu walaupun Regan bersikeras menolak pemberian Lee. Scene berganti saat Lee mengajak Marcus untuk ikut Lee pergi mencari persediaan makanan di sungai. Marcus tidak ingin ikut pergi dengan ayahnya, dan Regan menawarkan dirinya untuk ikut pergi bersama Lee. Namun, Lee meyakinkan bahwa Regan tetap diam di rumah untuk menemani Evelyn. Setelah Lee dan Marcus pergi, Regan sangat kesal dan memasukkan beberapa bajunya ke dalam tas dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Scene berganti ke Evelyn yang sedang membereskan baju dari mesin cuci dan membawa baju tersebut ke atas. Tak disadari, karung yang berisi baju tersebut tersangkut pada paku yang terdapat di tangga kayu rumah itu. Setelah mendapatkan persediaan makanan, Lee dan Marcus melanjutkan perjalanan mereka pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah rumah yang terbengkalai. Di tengah perjalanan, mereka tak disangka melihat kakek tua yang
Di bawahnya terdapat mayat seorang nenek yang sudah meninggal, dengan luka cakar pada bagian perut. Karena dilihat oleh Lee dan Marcus, kakek itu berteriak dan memancing makhluk tersebut keluar dan memangsanya. Scene berganti ketika Evelyn mengalami kontraksi dan pecah air ketuban. Ketika ia menuruni tangga, ia menginjak paku yang ada pada tangga tersebut. Tak disadari, frame yang ia bawa pecah dan mengeluarkan suara bising. Ia berusaha untuk menghidupkan lampu tanda bahaya. Evelyn yang akan naik menuju ruang atas, mendapatkan bahwa makhluk tersebut sudah ada di rumahnya. Evelyn yang mengambil timer yang digunakannya untuk memancing makhluk tersebut agar ia bisa keluar dari lantai bawah. Lee dan Marcus yang sudah dekat dengan rumah melihat lampu tanda bahaya tersebut. Lee menyuruh Marcus untuk membuat suara yang lebih keras agar memancing makhluk tersebut keluar dari rumah. Sementara itu, Evelyn yang berada di bathtub berusaha mengeluarkan bayinya. Ketika itu, tak disangka makhluk tersebut sudah ada di belakang Evelyn. Namun, Marcus berhasil menghidupkan kembang api yang menarik perhatian makhluk tersebut. Regan yang berada di jembatan, di mana tempat adiknya meninggal, melihat kembang api tersebut dari rumah mereka. Dengan cepat, Regan kembali menuju rumah mereka. Scene berganti ketika Lee membawa Evelyn dan bayinya pergi ke ruangan bawah tanah. Tak disangka bayinya menangis dan ia bergegas untuk turun dan menutup ruangan tersebut. Di samping itu, Regan yang kembali ke rumah melihat cahaya dari ladang jagung. Namun, tak disadari makhluk tersebut ada di belakang Regan. Dengan alat bantu dengar, Regan mengetahui bahwa ada makhluk tersebut dan alat bantu dengar itu memberikan umpan balik bernada keras kepada makhluk itu, yang membuat makhluk itu tidak tahan dan pergi. Ketika Lee akan mencari anak-anak mereka, Lee tidak menyadari bahwa pipa air di ruangan tersebut bocor, sehingga membuat lantai bawah tergenang air. Dan Evelyn melihat makhluk tersebut sudah ada di ruangan itu. Dengan hati-hati, Evelyn mencoba menyelamatkan bayinya. Di lain tempat, Regan dan Marcus yang ada di selo yang merupakan tempat menyimpan biji jagung. Tanpa disangka, Marcus terjatuh ke dalam selo tersebut dan membuat kebisingan. Makhluk tersebut pun mendatangi mereka, dan mereka berhasil bersembunyi di balik besi. Regan menyalakan alat bantu dengar yang membuat makhluk itu tidak nyaman dan pergi dari selo itu. Scene berganti ketika Regan dan Marcus bertemu ayahnya. Regan dan Marcus berlari ke mobil. Makhluk tersebut menyerang ayahnya. Namun Marcus berteriak sehingga makhluk tersebut pergi ke tempat mereka bersembunyi. Lee yang melihat anak mereka dalam keadaan bahaya berteriak memancing makhluk tersebut. Sebelum makhluk tersebut datang, Regan melihat Lee, dan Lee mengatakan bahwa ia menyayangi Regan selamanya. Makhluk tersebut pun menghampirinya dan memangsa Lee. Setelah itu, Marcus dan Regan bertemu dengan ibunya. Regan yang sedang menangis melihat tempat kerja ayahnya yang berusaha untuk membuat alat pendengaran untuknya ditenangi oleh Evelyn. Namun, tak disangka makhluk tersebut sudah ada di belakang Regan. Makhluk tersebut berada di depan mata mereka dan menghancurkan monitor. Regan berusaha menghentikan makhluk tersebut dengan membunyikan suara yang dihasilkan oleh alat bantu dengar Regan. Tidak sampai di situ, makhluk tersebut terlihat kesakitan. Namun, bayi Evelyn menangis membuat makhluk tersebut mendengarnya. Namun, dengan sigap, Regan mendekatkan alat tersebut ke mikrofon. Ketika makhluk tersebut sudah tergeletak di lantai, mereka cukup lega. Namun, makhluk tersebut hidup kembali, dan Evelyn membunuh makhluk itu dengan menembaknya. Tak disangka, terlihat dari monitor datang beberapa makhluk lain menuju suara yang dihasilkan oleh senapan Evelyn. Regan pun bersiap dan membesarkan volume speaker, dan Evelyn pun siap dengan senapannya. Itulah recap Quiet Place yang pertama. Bagaimana menurut kalian? Menarik kan? Tulis di kolom komentar film apa yang akan kita recap selanjutnya. See you next time. Bye.